Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Info Ngobras. Saya Herza Yulianto saat ini akan mencoba membuat sebuah konten terkait dengan catatan-catatan yang menurut saya menjadi penting, yang ingin dititipkan kepada para calon wali kota Kota Bandar Lampung yang akan melakukan pemilihan di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Ada hal yang penting sebenarnya dalam kesempatan ini karena saya merupakan orang yang beraktivitas yang mencoba untuk mengkritisi dan juga memberikan masukan-masukan terkait pembangunan kawasan pesisir. Pada kesempatan ini saya ingin fokus untuk memberikan beberapa catatan-catatan penting terkait bagaimana kita bisa melakukan pengembangan terhadap kawasan pesisir yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Nah, seperti kita ketahui bahwa Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung yang memiliki kawasan pesisir yang luar biasa potensial. Setidaknya ada 27 km yang dimiliki oleh Bandar Lampung sebagai kawasan pesisir dengan pembagian zona yang di sebelah barat itu menjadi kawasan pelabuhan dan juga kawasan niaga. Terus di tengah itu kecenderungan yang menjadi kawasan pemukiman dan nelayan, serta di timur itu sebagai kawasan pariwisata. Nah, terkait dengan kawasan pesisir ini, setidaknya 1/5 penduduk di Kota Bandar Lampung ini, hampir 1 juta lebih itu tinggal di kawasan pesisir. Nah, apa sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan pesisir? Memang ini yang menjadi sangat penting gitu. Di beberapa isu-isu yang dikembangkan oleh calon-calon wali kota, saya pikir ini sudah masuk sebagai sebuah concern bagaimana sebenarnya melakukan penataan kawasan pesisir secara berkelanjutan dan juga bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kawasan pesisir. Ada beberapa isu yang sebenarnya berkembang di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung terkait misalkan saja soal bagaimana penataan kawasan pesisir ya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa kawasan pesisir kita masih kumuh, ya itulah realita yang terjadi gitu. Bagaimana pembangunan-pembangunan dilakukan di atas air dan itu dilakukan tanpa terkendali sehingga memang penataan kawasannya sendiri tidak dilakukan dengan baik. Terus juga kita bicara tentang bagaimana sanitasi. Nah, ini konsekuensi ketika penataan tidak dilakukan dengan baik, sanitasi pun dia menjadi sebuah problem besar. Nah, kembali lagi kita lihat ada persoalan dengan sampah, persoalan bagaimana sebenarnya juga dengan perubahan iklim yang sudah terjadi sehingga kecenderungan hujan kita sekarang luar biasa intensitasnya dan ini juga belum didukung dengan sepenuhnya ya dengan fasilitas drainase ataupun irigasi yang baik gitu. Hal yang lain juga saya terkait bagaimana kita sebenarnya melihat kehidupan di kawasan pesisir ini juga harus menjadi sebuah yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah daerah juga mulai menata dengan adanya reklamasi, karena reklamasi ini terkesan juga tidak terkontrol sehingga memang ada yang melakukan penimbunan hingga 2 meter dari muka air laut gitu. Dan itu dilakukan di beberapa spot-spot yang tidak terkendali. Nah, efek dari penimbunan dengan ketinggian yang melebihi dari standar ini juga mengakibatkan terjadinya banjir lokal. Karena ada sebagian volume air yang harus dipindahkan dan itu tidak dikelola dengan baik. Artinya kita berharap ke depan di 2021 dengan wali kota yang baru nanti, kita juga berharap bahwa penataan kawasan pesisir ini akan betul-betul menjadi perhatian karena inilah sebenarnya muka dari Kota Bandar Lampung. Jadi apabila kita mampu menata kawasan pesisir kita dengan baik, maka ini akan memberikan dampak sosial, dampak ekonomi yang luar biasa terhadap Kota Bandar Lampung. Nah, siapapun sebenarnya nanti yang menjadi wali kota di Kota Bandar Lampung, saya pikir persoalan isu pesisir itu harus menjadi bagian prioritas yang betul-betul dipikirkan. Jadi tidak hanya kita memanfaatkan masyarakatnya sebagai sumber suara, tetapi ada konsekuensi yang harus dibangun bagaimana sebenarnya memberikan manfaat yang besar terhadap kawasan pesisir.
Nah, kemitraan kerjasama antara sektor dan juga sektor-sektor privat juga harus betul-betul dibangun, sehingga memang masyarakat juga punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana mengikuti pola-pola pembangunan yang selama ini sebenarnya sudah digaung-gaungkan untuk membangun waterfront city seperti itu. Karena prinsip waterfront city adalah penataan, dan penataan itu harus memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat. Jadi prinsip tidak menggusur, tidak menekan masyarakat, memberikan kesejahteraan, memberikan peluang pekerjaan atau usaha, itu menjadi prinsip-prinsip penting yang harus dikembangkan terkait bagaimana menata kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung. Saya sangat meyakini bahwa Kota Bandar Lampung akan semakin maju dan semakin luar biasa ketika proses pembangunan di kawasan pesisir ini betul-betul menjadi concern. Karena beberapa produk-produk hukumnya sudah cukup mumpuni, jadi ada zonasi yang sudah dibuat, bagaimana sebenarnya menata kawasan pesisir itu, bagaimana juga sebenarnya asesmen terkait dengan isu-isu yang ada di kawasan pesisir, itu semua sudah ada dan sudah disusun dalam bentuk dokumen Renstra, ya, jadi rencana strategis pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Artinya memang secara dokumen ini semua sudah direncanakan dengan baik, hingga bagaimana sebenarnya membangun sinergi yang didukung juga dengan komitmen yang berkesinambungan. Karena Kota Bandar Lampung itu merupakan kota bandar, jadi kita harus ingat itu bahwa kawasan pesisir kita harus ditata dengan baik, karena sumber kehidupan sebagian masyarakat kita setidaknya hampir 200.000 orang yang ada di kawasan pesisir ini juga menggantungkan hidupnya dengan potensi kelautan, sehingga laut kita juga harus dijaga, jangan sampai tercemar, jangan sampai juga kehidupan biotanya juga menjadi terancam, karena potensi perikanan itu menjadi bagian yang cukup penting untuk memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Ini beberapa catatan mungkin yang sudah umum mungkin, tapi sebagai masyarakat Kota Bandar Lampung saya ingin memanfaatkan media podcast saya ini untuk memberikan berbagai input terkait bagaimana nanti mungkin ada teman-teman tim suksesnya dari masing-masing calon wali kota Bandar Lampung itu juga mampu untuk mengingat-ingat kembali bahwa kita punya potensi yang luar biasa, kita punya permasalahan yang luar biasa juga, tapi kita punya kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan ini ketika sinergisitas itu betul-betul dibangun, dan prinsip bagaimana pembangunan berkelanjutan itu juga menjadi panduan untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan semua pihak, semua sektor, melibatkan masyarakat di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi catatan ketika siapapun nanti wali kotanya yang terpilih setelah melakukan proses demokrasi di 9 Desember 2020 nanti. Terima kasih, wassalam. Saya Herza Yulianto. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Herza Yulianto. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.